Seminggu terakhir cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang dan petir menerjang sejumlah wilayah di tanah air. Cuaca ekstrim mengakibatkan banjir, pohon tumbang hingga longsor. Lantas apa yang menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia diterjang cuaca ekstrim? Kami akan membahasnya bersama Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Andri Ramadhani. Terima kasih Pak Andri sudah bergabung bersama Jopos TV. Terima kasih, selamat malam pemirsa Jopos TV dan Mbak Rati. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya intensitas hujan lebat dan suhu ekstrim akhir-akhir ini. Baik, kami sampaikan bahwasannya di bulan memasuki awal November ini ya, kami mengulang-ulang bahwa kita sudah memasuki periode awal musim hujan. Tapi tentu masuknya masing-masing wilayah ini bertahap ya. Biasanya mulai dari barat hingga ke timur wilayah Indonesia. Betul tadi yang disampaikan berarti bahwa seminggu terakhir kita mengalami kejadian cuaca ekstrim di beberapa wilayah yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi. Catatan data BMKG juga menunjukkan demikian bahwa hujan dengan kategori lebat, sangat lebat terjadi di beberapa wilayah. Dan tentu ini tidak berakhir di bulan Oktober yang lalu ya, bahkan kita baru memulainya di bulan November, Desember, dan Januari, Februari. Dan puncaknya seperti yang sudah kami sampaikan, utamanya di Pulau Jawa itu di bulan Januari dan Februari. Sehingga November ini baru awal mulai kita memasuki musim hujan. Sebelumnya kita mengalami transisi dari musim kemarau. Demikian, Mbak Rati. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim ini, Pak? Betul, apa yang menyebabkan kalau cuaca di Indonesia wilayah tropis ini banyak faktor pembentuk terjadi wilayah eh, terjadinya cuaca ekstrim, baik faktor global, regional maupun lokal. Nah, tergantung apa yang sedang aktif saat ini. Skala musiman kita punya musim kemarau dan musim hujan. Nah, di antara skala waktu ada faktor-faktor dinamika apa, atmosfer apa yang sedang aktif. Yang saat ini aktif adalah pertama adalah gelombang atmosfer. Gelombang atmosfer jika minggu lalu ada namanya Median Julian Oscillation yang walaupun sekarang sudah lewat menuju di wilayah bagian timur dan untuk wilayah barat ada yang aktif gelombang Equator Rossby dan juga Kelvin. Plus juga beberapa pusat tekanan rendah atau bisa dikatakan sirkulasi siklonik yang mempengaruhi pola cuaca, mempengaruhi pola pergerakan angin, belokan angin, dan ini yang menyebabkan terjadinya awan-awan konvektif. Dan juga ada fenomena global di sebelah barat wilayah Indonesia, ada di Polmont, jadi di Samudra Hindia bagian timur sedang mengalami fase negatif yang artinya ini dapat menambah pasukan suplai uap massa udara air basah yang tentu ini menyebabkan tadi potensi terbentuknya awan-awan hujan yang tentu nantinya dapat memicu terjadinya cuaca ekstrim dan men-trigger bencana hidrometeorologi. Di utara juga sedang ada aktif siklon tropis dan tentu juga nanti di November ya mulai periode aktif juga tekanan-tekanan pusat tekanan rendah atau sirkulasi siklonik yang berpotensi menjadi bibit siklon tropis bahkan siklon tropis di selatan ekuator Indonesia ataupun di Samudra Hindia, selatan Jawa hingga Nusantara Tenggara. Tentu semakin nanti kita memasuki November, Desember, Januari, Februari semakin aktifnya fenomena tadi yang saya sampaikan dalam skala harian, mungkin juga skala 2 mingguan dan juga skala bulanan. Demikian Mbak Rati. Ya, kemudian Pak Andri, bagaimana dengan fenomena hujan es sendiri, Pak? Untuk hujan es biasanya terjadi di masa transisi ataupun biasa dikenal pancaroba ya. Nah, kita sudah melewati masa itu dan
Walaupun di puncak musim hujan pun juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi, tetapi biasanya secara statistik ataupun klimatologisnya terjadi di antara rentang transisi, baik transisi dari musim hujan kemarau, misalkan di Maret, April, Mei, ataupun dari transisi dari kemarau ke hujan, biasanya di September, Oktober, ataupun sekitar mungkin ya sekitar September dan Oktober. Demikian. Jadi justru di musim hujan, di puncak musim hujan akan berkurang ya potensi hujan esnya. Namun perlu dicatat, wilayah Indonesia sangat luas dan bervariasi klimatologisnya ataupun pola hujannya. Tentu kami akan terus memantau. Sistem prediksi BMKG itu sudah dapat memantau mulai dari skala 3 bulanan, 1 bulan, seminggu sebelum, kita terus update 3 hari sebelum, bahkan 3 hingga 6 sebelum kejadian cuaca ekstrim. Demikian. Ya, tadi Pak Andre sudah menyebutkan diperkirakan puncaknya pada bulan Januari dan Februari begitu. Apakah ada pergeseran dibanding tahun sebelumnya dan seberapa lama cuaca ekstrim ini akan terjadi? Atau setelah Februari apakah masih seperti ini atau bagaimana Pak? Secara waktu biasanya ini memang terjadi di bulan-bulan itu, tidak ada pergeseran, tetapi intensitas dan frekuensinya nanti mungkin akan lebih apa namanya lebih sering gitu, frekuensi dan juga intensitas curah hujan pun perlu kita antisipasi meningkat karena ada fenomena tadi saya sampaikan ya, dalam skala waktu bulanan gitu. Di sebelah barat kita ada dipole mode negatif, dan juga di Pasifik pun juga ada indikasi La Nina lemah. Tentu ini juga walaupun ya masih terus kita pantau, tetapi ini tetap akan meningkatkan ya, meningkatkan intensitas dan juga frekuensi terjadinya cuaca ekstrim. Demikian Mbak Rati. Kemudian Pak Andri, wilayah mana saja yang saat ini dikategorikan rawan terdampak cuaca ekstrim atau sangat rawan begitu? Baik, untuk 3 hari ke depan kami pantau untuk wilayah Jawa, Jawa bagian barat dan tengah ini harus terus diwaspadai. Bahkan pantauan radar dan satelit BMKG saat ini cukup merata di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ya. Dan tentu ini sesuai prediksi yang kami sampaikan untuk 3 hari ke depan, tanggal 4, 5, 6 ini perlu waspada di wilayah-wilayah saya sampaikan. Lalu juga di bagian utara, di Kalimantan Utara dan juga bagian Sulawesi Utara dan sebagai yang berbatasan dengan wilayah Pasifik ya, karena sedang aktif siklon tropis di wilayah sana. Tentu ini juga akan meningkatkan intensitas potensi curah hujan yang terjadi di wilayah sana. Demikian. Ya, kemudian apa langkah mitigasi yang dilakukan BMKG ataupun BNPB dan sejumlah lembaga dalam menghadapi bencana hidrometeorologi ini? Baik, BMKG dari awal kita sudah sampaikan sehingga apa namanya informasi dini ya untuk kesiapsiagaan, karena kita melihat di bulan Desember, Januari, Februari ada peningkatan ataupun potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Tentu langkah-langkah konkret harus kita segera lakukan. Pertama, BMKG memperkuat koordinasi dengan lembaga dan juga kementerian terkait bagaimana untuk mengantisipasinya, penguatan infrastruktur, lalu juga sistem drainase dan sebagainya. Lalu juga sistem peringatan dini kita perkuat. Jadi BMKG berkolaborasi dengan BNPB, BPBD bagaimana meneruskan ataupun melakukan langkah-langkah antisipatif ketika terjadi potensi cuaca ekstrim. Lalu juga dengan kementerian terkait, Kementerian PU dan juga di pemerintah daerah pun juga kami terus berkoordinasi, berkomunikasi, bersinergi. Artinya kami pantau kondisi dinamika cuaca ini dalam skala harian, 10 hari ke depan, 7 hari, kemudian kita ulang 3 hari, potensi di mana, lalu juga bahkan hingga 3 hingga 6 jam sebelum terjadi potensi tersebut. Dan juga langkah-langkah lain, upaya lain juga dilakukan operasi modifikasi cuaca, Mbak Rati. Saat ini juga sedang aktif operasi modifikasi cuaca di Jawa bagian barat dan tengah dengan posko di Jawa Barat di DKI ya, dan untuk Jawa Barat Banten, wilayah Jabodetabek, dan juga untuk wilayah di tengah ya, untuk di Jawa Tengah dan sekitarnya DIY dan
sekitarnya dan juga seluruh wilayah Jawa Tengah dengan BNPB dan juga pemerintah daerah. Jadi segala cara resources kita kita upayakan untuk tadi meminimalisir terjadinya dampak yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim tersebut. Demikian. Ya, Pak Andri, apa pesan BMKG kepada masyarakat menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa minggu atau bulan ke depan? Baik, pertama adalah tentu aware terhadap lingkungan di sekelilingnya. Apakah wilayah tempat tinggal itu rawan terhadap potensi dampak cuaca ekstrim di wilayah bantaran sungai, kemudian juga di lereng dekat wilayah bukit dan sebagainya ya. Dan tentu eh, mengakses ya ataupun mengupdate informasi cuaca apabila di wilayah tersebut terdapat indikasi potensi cuaca ekstrim ya. Artinya di BMKG ini ada aplikasi info BMKG untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin karena kami mengirimkan warningnya ya secara tadi waktu 3 harian bahkan 3 sampai 6 jam. Jadi ketika notifikasinya diaktifkan masyarakat dapat melihat wilayah di sekitarnya karena ini berbasis kecamatan dan juga geolokasi ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Kami sampaikan di situ wilayah mana yang terjadi lalu sampai kapan sehingga dapat itu tadi menyesuaikan lalu juga untuk berkegiatan di luar apabila sedang hujan ekstrim gitu lebih baik menunda atau menunda perjalanan ataupun menunda aktivitas di luar. Saya kira dengan semakin masyarakat semakin aware terhadap potensi bahaya terkait dampak cuaca ekstrim, semakin nanti dapat meminimalisir korban. Lalu juga di sisi pemerintah tentu penguatan infrastruktur dan lain sebagainya eh, tentunya harus segera menyesuaikan dengan kondisi nanti ya untuk menghadapi puncak musim hujan dan perlu kami sampaikan tadi bahwa ini bervariasi waktunya ya untuk di setiap wilayah. Tentunya apa yang saya sampaikan ini juga masih bersifat umum, yang detail, yang lebih presisi akuratnya dapat diakses di aplikasi info BMKG ataupun website ya untuk dapat terus di monitor dan dipantau karena cuaca sangat dinamis dengan teknologi BMKG memiliki radar cuaca dan juga satelit dan sensor-sensor meteorologi tentu akan memberikan informasi yang valid dan akurat ke masyarakat. Demikian, Mbak Rati. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Andri Ramadhani. Terima kasih. Selamat malam.